Sahabat Cam semua, dalam mengelola keuangan itu tidak memandang mana yang lebih tua maupun yang lebih muda. Bisa jadi yang lebih muda itu lebih ahli, bisa juga malah yang tua lebih ahli. Nah, pada dasarnya mengelola keuangan itu gampang-gampang susah. Oleh karena itu, hari ini saya akan coba ngundang salah satu narasumber untuk ngebahas soal perencanaan keuangan yang bagus. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, sahabat Cam semua bisa belajar dan bisa menerapkan ini dan keuangannya jauh lebih baik lagi. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hari ini adalah Pak Indra selaku Head of Compliance dari Ciptadana Asset Management. Beliau juga memiliki salah satu lisensi dari perencana keuangan juga. Oke? Oke, sahabat Cam semua, sekarang di samping saya udah ada Pak Indra. Pak Indra boleh sapa Pak? Nama sahabat Cam semua. Halo sahabat Cam. Oke, jadi ini kita mau diskusi soal perencanaan keuangan. Seperti yang tadi saya udah bilang. Pak, jadi ini bakal ngebahas kayaknya semua dari perencanaan keuangan, Pak. Dimulai dari motivasi. Motivasi kenapa orang harus mempersiapkan merencanakan keuangan itu karena apa ya, Pak? Oke, kalau mengenai merencanakan keuangan mungkin saya pakai sedikit teori ekonomi yang dulu dipelajari. Sebenarnya simple sih. Kita punya penghasilan itu terbatas. Sedangkan yang namanya kebutuhan kita itu tidak terbatas. Untuk itu kita harus merencanakan supaya yang terbatas itu dapat memenuhi atau sedikitnya adalah mendekati apa yang tidak terbatas itu. Kira-kira sih simpelnya mungkin seperti itu. Nah, tapi sebenarnya supaya bisa lebih efektif itu gimana Pak? Dalam perencanaan keuangan tersebut? Maksudnya adalah yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Betul. Oke, jadi begini, mungkin saya pakai perumpamaan aja ya. Pernah dengar istilah lebih besar pasak daripada tiang? Iya, pernah dengar Pak. Nah, kalau itu masih terjadi di kita, di mana keuangan kita harus lihat nih, ada pos yang namanya pendapatan, ada pos yang namanya pengeluaran. Pendapatan sama pengeluaran kita, mana yang lebih besar? Kalau masih lebih besar pengeluaran kita, berarti itu tadi lebih besar pasak daripada tiang. Dalam kondisi ini, sangat tidak dianjurkan kita untuk berinvestasi. Tetapi yang pertama harus dilakukan adalah betulin dulu tuh. Yang tadi, penghasilan, pengeluaran. Jadi kalau penghasilan kita masih di bawah dari pengeluaran, yang harus dilakukan tuh ada dua cara. Pendapatan kita harus ditambah. Bagaimana caranya menambah pendapatan? Mungkin kalau zaman dulu, waktu saya mungkin masih lebih muda, hal itu tidak mudah. Kenapa? Karena waktu itu secara diskusi teoritis dan sebagainya yang diajarkan dibilang bahwa kita mungkin harus ngelihat ke arah hobi kita. Kita punya hobi apa sih? Dulu dibilang kalau punya hobi menulis, barangkali harus nulis cerita, terus kirim ke salah satu mungkin entah majalah, koran, ataupun sampai bisa buat buku, mah luar biasa ya. Untuk bisa menambah kita punya penghasilan. Tapi dalam kondisi sekarang itu saya lihat sarananya itu sangat terbuka untuk bisa menambah penghasilan, terutama dari hobi. Satu harus kita ingat ya, hobi itu membuat kita sangat menekuni satu bidang tertentu. Orang yang hobinya contohnya bernyanyi, dia pasti menekuni bernyanyi. Orang yang hobinya mungkin di bidang tertentu, fotografi atau bahkan makan, nonton, gitu ya. Iya, itu juga merupakan hobi yang sekarang bisa dijadikan uang dengan cara menggunakan media sosial. Ya sekarang kan banyak tuh live dan sebagainya yang cari subscriber dan sebagainya. Tujuannya adalah buat mencari tambahan penghasilan. Itu salah satunya. Jadi sekarang ini sahabat Cam sangat luar biasa. Maksudnya jadi untuk penghasilan itu penting ya Pak ya? Benar. Jadi satu, gimana kita caranya menambah penghasilan? Apalagi dalam kondisi yang tadi saya bilang, bahwa pasak kita masih lebih besar daripada tiang. Kalau hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, maka yang bisa dilakukan adalah jalan kedua. Jalan kedua, jangan ngomongin pengeluaran. Tapi artinya gini, kita lihat dari pos-pos pengeluaran kita, apakah ada yang kita harus tunda? Ada yang harus ditunda apa enggak? Tunda supaya katakan kita bisa mengurangi yang namanya pengeluaran sehingga pendapatan kita bisa di atas pengeluaran. Gitu. Contohnya
Ya mungkin gini, biasanya orang yang suka minum kopi gitu kan, pakai merek di satu tempat tertentu. Oh iya, katakan merek es gitu ya. Iya, misalnya begitu. Misalnya adalah dia dalam seminggu tuh bisa aja 5 kali, bahkan lebih. Ya, mengkonsumsi yang namanya, contohnya kopi pakai merek. Nah, dalam hal ini kalau terjadi tadi lebih besar pasak daripada tiangnya, ada baiknya mungkin kita menunda sehingga barangkali dari 5 kali dalam seminggu mungkin contohnya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Otomatis ini akan mengurangi kita punya pengeluaran dan imbasnya adalah tadi tujuannya pasak sama tiang mana yang lebih besar. Kalau sudah sesuai bahwa pasaknya itu kecil aja, tiang yang harus besar, artinya pengeluaran kita pasti harusnya kita bisa manage istilahnya, di mana penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran, itu saatnya kita bisa berinvestasi. Jadi sebelum masuk ke investasi ya sahabat Jam semua, banyak hal sebenarnya yang aku pengen tanyain sama Pak Indra juga. Terutama soal merencanakan keuangan lagi Pak. Dalam merencanakan keuangan itu kan ada yang istilahnya tujuan tuh harus realistis gitu ya. Itu maksudnya tuh kayak gimana Pak? Saya suka dengan namanya analogi. Makanya saya coba memberi pengertian barangkali melalui analogi. Contoh yang gampang. Kenal dengan jembatan misal yang di depannya Plaza Indonesia yang dekat Bundaran HI sana dikit itu yang banyak digunakan orang untuk foto-foto dan sebagainya. Saya belum pernah ke sana. Nggak pernah. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Saya misalnya bilang, saya mau ke sana kalau saya cuti. Pertanyaannya berapa persen kemungkinannya saya akan ke sana? Ya, mungkin kecil Pak. Kenapa kecil? Karena nggak spesifik. Betul, itu namanya sebetulnya kalau dalam terminologi di keuangan itu mimpi. Jadi kita cuma mimpi mau ke tempat itu, tapi kita tidak pernah sampai ke tempat itu. Karena tadi benar-benar cuma bilang kalau cuti saya ke sana. Bandingkan dengan misal gini, saya bilang, Jumat depan tanggal sekian jam 12. Saya mau hari itu cuti, jam 12-nya, tadi disebut jamnya, saya mau pergi ke Bundaran HI di sana dan mau melakukan foto selfie di situ. Kalau sudah seperti itu, presentasi untuk bisa berhasilnya atau tercapainya, saya pikir udah di atas 80%, bahkan di atas 90%. Karena bedanya dengan yang pertama tadi kan cuma dream atau cuma mimpi. Kalau ini udah lebih spesifik kan, ada tanggalnya, ada jamnya, ada tujuannya gitu. Bahkan bisa dilengkapi misal saya ke sana mau naik apa dan sebagainya. Maka itulah yang disebut tujuan. Jadi yang perlu dilakukan teman-teman itu adalah merubah yang namanya dari mimpi menjadi tujuan. Misal saya mau beli rumah. Kalau punya uang. Artinya hampir pasti Anda tidak akan punya rumah. Tetapi kalau bilang begini, saya mau misal 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, punya satu rumah yang kira-kira senilai dengan rumah yang ada di satu lokasi tertentu. Misalnya saya bilang, saya mau di Pondok Indah misalnya seperti itu. Kalau lebih spesifik lagi, Pondok Indah tuh rumahnya yang di mana harganya berapa, tadi jangka waktu udah ada kan? Ada. Dan kalau sudah lebih tepat seperti itu, maka kemungkinan untuk mencapainya jauh lebih besar daripada yang pertama. Kenapa? Karena setiap kali kita pikir, itu tujuannya adalah ke sana. Nah, yang tadi yang awal adalah mimpi, kalau ini lebih ke arah tujuan keuangan. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah lebih spesifik, ciri-cirinya adalah mungkin lebih detailnya satu, ada value-nya, ada jangka waktunya, dan katakan kalau lebih spesifik lagi lokasi dan sebagainya itu sangat luar biasa. Jadi sahabat Jam semua pastiin lebih spesifik ketika kamu punya tujuan. Harapannya dengan kamu lebih spesifik, lebih persentasenya tuh untuk tercapai itu lebih besar. Atau dengan kata lain kalau boleh ditambahkan, kalau tidak spesifik namanya mimpi. Selain daripada itu Pak, itu berkaitan soal perencanaan keuangan juga, yaitu utang. Nah kalau misalkan kita punya utang, itu gimana Pak? Cara menyelesaikannya secara efisien lah. Mungkin sahabat Jam, pertama saya mungkin statementnya seperti ini. Hutang itu prinsipnya boleh apa enggak kan sebetulnya ya.
Kalau bagi saya sendiri secara pribadi, saya bilang boleh. Cuma make sure kita tuh fokus kepada utang yang produktif. Hutang yang sebetulnya bisa menambah aset, contohnya, atau meningkatkan aset. Ya, misalnya, kalau disuruh pilih nih, rumah apa mobil? Rumah. Kenapa rumah? Karena nilainya ada naik juga ke depannya. Kita berpikir memang rumah itu ke depan akan bertambah. Mobil apakah bisa merupakan satu hal yang nilainya selalu turun dan sebagainya, kita pikiran seperti itu? Mungkin ada juga yang enggak sih Pak. Betul, tergantung. Karena kalau beli mobilnya adalah tujuannya untuk lebih produktif. Misalnya langsung untuk menyewakan, artinya dia memang mau utilisasi dari mobil itu, maka hutang untuk mobil boleh gak? Sah aja. Itu contohnya ya. Jadi tadi, hutang boleh, usahakan hutang itu hutang produktif. Oke, hutang produktif. Iya, jadi kalau ada hutang konsumtif, usahakan itu seminimum mungkin, kalau bisa tidak ada. Oke, jadi itu harus dideterminasi dulu ya Pak ya, kira-kira ini produktif atau konsumtif. Nah setelah mereka udah tahu ini produktif dan konsumtif, itu kira-kira gimana Pak? Apakah mereka yang konsumtif disingkirin semua atau caranya gimana? Apa yang gede dulu bunganya? Oke. Jadi kasusnya ini adalah sudah ada hutangnya, berarti begitu ya. Jadi kalau sudah ada hutangnya, dan tadi kita pisahkan, ini produktif, ini konsumtif. Yang produktif otomatis kita bisa lanjutkan. Konsumtif bagaimana? Jumlahnya banyak atau enggak? Kita kan mau lihat ya, jumlah hutangnya ada berapa, bunganya berapa, terus istilahnya sampai kapan. Kalau bisa seperti itu, kalau tujuannya tadi adalah untuk menghilangkan hutang, maka kita bisa, ini triknya ya, salah satunya bisa ngelihat dari yang nominalnya kecil mana dulu. Nominal kecil dulu. Nominal kecil mana dulu, kalau bisa itu habiskan dulu. Kenapa? Ini cuma masalah psikologis ya. Jadi istilahnya tadi saya punya hutang ada 5, yang kecil habis berarti tinggal 4. Kecil lagi habis tinggal 3 dan selanjutnya. Itu psikologis. Memang yang salah satu ilmu yang pernah dipelajari bilang bahwa cari juga hutang yang besar bunganya. Yang itu harusnya dihabiskan terlebih dahulu. Karena itu membebani kita punya cash flow. Ya, jadi ada dua sisi sih tadi. Lihat jumlahnya yang kecil habisin, atau lihat dari jumlah kupon, bukan kupon, bunganya yang besar. Nah, bunga yang besar itulah yang dibayar terlebih dahulu. Misal itu semua kartu kredit. Maka yang harus dilakukan adalah bayarlah yang lebih besar di yang kupon kupon lagi. Bunganya besar. Namun di sisi lain bahwa yang lain mungkin kita bayar hanya yang minimumnya dulu. Betul. Pada saat yang hutang besarnya sudah habis, kita mulai melangkah kepada yang second yang terbesar. Dan selanjutnya sampai semuanya habis. Yang paling penting lagi sebetulnya adalah kalau mau benar-benar menghayati yang namanya sudah melangkah atau pernah berhutang menjadi tidak berhutang lagi, apakah bersedia nih teman-teman untuk melakukan satu seremoni yang namanya potong kartu? Potong kartu? Ya, artinya yang besar udah habis, dipotong supaya kita tidak masuk lagi. Ya, makanya seremoni potong kartu. Jika memang mau ke sana, itu juga dianjurkan bisa dilakukan. Jadi sahabat Cam udah tahu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan sahabat Cam punya utang bisa terselesaikan ya dengan solusi dari Pak Indra ini juga. Nah, selain daripada itu Pak, kita ngobrol nih soal dana darurat. Kan tadi kita udah ngomongin nyelesain utang, ya kan, ngerencanain utang secara dasar. Dana darurat itu gimana Pak? Maksudnya yang lebih efektifnya tuh kayak gimana untuk kayak ya berbagai macam kalangan Pak? Mungkin sahabat Cam yang pertama kali perlu dipikirkan mengenai dana darurat adalah definisi dana darurat itu apa? Dana darurat kan sesuai dengan namanya darurat, berarti untuk keperluan-keperluan yang darurat, gitu ya. Yang mungkin ditambahkan di sini biasanya adalah penyisihan dana secara terpisah dari dana transaksi untuk menjadi dana yang bisa digunakan pada saat darurat. Jadi dalam arti kata yang tadi ya, terpisahnya tuh penting. Kenapa penting? Karena kalau tidak terpisah dan jadi satu dengan rekening transaksi kita, maka kita susah pikirin ini dana darurat atau ini dana yang untuk transaksi. Karena transaksi kita misalnya ambil angka 10 juta deh, ambil angka gitu ya. Terus dana darurat kita tuh besarannya berapa? Itu tergantung juga dari, kalau teori yang pernah saya pelajari itu dependent-nya. Dependent. Jadi artinya yang dependent ke kita tuh berapa banyak. Misalnya seorang yang masih muda, masih tinggal sama orang tua,
Terus kalau lihat begitu dia punya tadi penghasilan 10 juta misal, maka dana daruratnya berapa besar? Secara teoritis sih kurang lebih karena dia masih tidak terlalu tergantung dengan siapa-siapa. Bukan masih tidak tergantung. Istilahnya benar. Artinya kalau dia tidak punya penghasilan, prinsipnya sebenarnya dia masih bisa hidup kok, gitu kasarnya seperti itu. Maka kira-kira teorinya tuh sekitar 3 kali. 3 kali dari penghasilannya. Penghasilannya. Nah itu teoritis lagi tuh, penghasilan atau pengeluaran. Nah kalau kita bergeraknya di bidang yang tadi dibilang lebih besar pasak dan daripada yang tidak terjadi di kita, berarti penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran. Nah ini tipe lagi nih, orang agresif atau konservatif. Orang agresif boleh ngomongnya 3 kali pengeluaran, tapi orang konservatif biasanya 3 kali penghasilan. Jadi tergantung. Ya kan? Terus berikutnya lagi tadi adalah kalau misal dia tidak punya dependennya cuma dia lah istilahnya gitu kan. Sekarang gimana kalau dia misal sudah berkeluarga, mungkin atau berkeluarga dengan anak 1 misal. Maka kira-kira bukan 3 bulan, barangkali perlunya 6 bulan. Nah kalau udah ngomong 6 bulan ini istilahnya bahwa dia cukup aman dalam tanda kutip untuk tidak punya penghasilan selama 6 bulan agar tetap menjaga gaya hidup dia. Nah, kalau dependennya bertambah lagi, misal anaknya lebih dari 1, atau barangkali dia mesti menanggung banyak tetangga gitu contohnya gitu, barangkali ya. Kalau seperti itu, barangkali jumlahnya adalah yang disarankan tuh 12 bulan. 12 bulan? Ya, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Nah, kalau dana darurat sebetulnya tidak disarankan untuk dikumpulkan lebih dari 12 bulan. Oh, tidak disarankan? Sebetulnya tidak disarankan. Kenapa? Karena sebetulnya sangat sayang kalau semua dana kita terkonsentrasinya di dalam dana darurat, padahal kita masih punya kebutuhan lain. Ya, tapi ada catatan juga tuh bahwa dana darurat tadi misal ya 10 juta kali 12 120. Ada tambahan lagi, nyamannya kita di berapa? Nyamannya kita. Misal kita tuh orang yang lebih konservatif. Saya nyamannya bukan di 12, bukan di 120 juta, misalnya di 150 juta. Oh ya oke, 150 juta. Itu sah-sah saja, maksudnya begitu. Ya. Nah, terus balik lagi, dana darurat ini ditaruh di mana sebetulnya? Ya instrumennya apalah ya. Betul. Nah, untuk bisa menempatkan dana darurat harus ingat 3 prinsip. Tuh, 3 prinsip. Cepat, aman, mudah. Biar gampang ya disingkat CAM. Ya, cepat, aman, mudah. Artinya uang yang kita taruh itu harus cepat kita akses, aman dan mudah untuk mengaksesnya. Nah, di mana tempatnya? Yang paling pertama kali dianjurkan adalah tabungan. Karena tabungan itu cepat, aman dan mudah. Itu kayak rekening di bank gitu ya, Pak? Betul, rekening di bank. Dan harus diingat ini harus terpisah dari rekening transaksi. Misal saya transaksi menggunakan bank ABC. Maka untuk katakan dana darurat saya juga mau pakai bank ABC misal. Nggak bisa. Tapi boleh, tapi bukan rekening yang lain. Jadi jangan rekening yang sama dengan transaksi. Dipisah lah intinya. Dipisah. Tadi kan alokasi terpisah. Satu adalah tabungan. Kedua yang bisa juga digunakan alternatifnya adalah deposito. Catatan depositonya harus ditaruh di tempat tabungan ini, bank yang ada tabungannya ini. Kenapa? Karena kalau pada saat pencairan kita kan tidak mau dari sini transfer ke sininya nanti ada waktu lagi kan. Artinya kita mesti transfer kalau bisa same time kalau perlu gitu kan. Karena balik lagi cepat, aman, mudah. Nah terus orang kadang-kadang suka bertanya cepat, aman, mudah. Returnnya gimana? Sebetulnya dana darurat tidak terlalu memikirkan mengenai return atau yield, tidak fokus itu. Tapi bagi kita pemikirannya adalah gini, daripada juga cuma taruh di tabungan dan deposito, ada satu tempat lagi yang mungkin bisa jadi pertimbangan, yaitu reksadana pasar uang. Jadi harus ingat ya, pasar uang, tidak boleh yang lain. Kenapa? Karena tadi saya taruhnya di reksadana saham, karena saham lagi bagus. Iya betul, pada saat kita menempatkan, pada saat kita perlu, belum tentu kan? Nah kalau belum tentu, makanya sangat tidak dianjurkan untuk taruh selain di reksadana pasar uang. Komposisinya kira-kira sih begini ya. Sebagian kecil contohnya 1 bulan bisa taruh di tabungan. 1 bulan berikutnya bisa taruh di deposito dengan pemikiran bahwa ini bisa jadi bisa dicairkan cepat. Deposito juga jangan cari deposito 1 tahun ya, jangan. Per bulan. Jadi 1 bulan, sisanya boleh ditaruh di dalam pasar uang. Tapi balik lagi, semua komposisi ini tergantung kenyamanan dari sahabat CAM. Gitu. Itu kan tadi lebih kepada teoritis, anjurannya seperti itu. Iya.
Nah, selain daripada proporsi Pak, tadi kan Bapak udah ngebahas soal investasi nih, lebih spesifik tentang reksadana. Mungkin dalam perencanaan keuangan tuh investasi tuh proporsinya sih berapa persen, dan mungkin cara mulai investasinya tuh seperti apa sih Pak? Gitu, mungkin gini, balik lagi nih teoritis lagi ya. Motif orang untuk pegang uang itu sebetulnya ada 3. Balik lagi nih 3 lagi nih terus-terusan dari tadi kayaknya. Benar. Satu adalah uang untuk transaksi. Jadi ini memang harus dipisahkan tersendiri. Kedua adalah uang untuk berjaga-jaga yang tadi barusan kita sebutkan, emergency fund. Nah, kalau 2 hal ini udah terpenuhi, maka kita boleh masuk melangkah kepada yang ketiga, yaitu uang untuk berinvestasi. Nah, investasi artinya harus punya yang ini dulu. Yang ini belum punya, transaksi ini maksudnya tadi besar pasak daripada tiang, belum tercapai, bahwa kita punya penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran kita, maka jangan ngomongin investasi, jangan ngomongin dana darurat. Betulin ini dulu. Kalau ini udah beres, baru lari bentuk dana darurat. Tidak perlu sampai full dana darurat. Artinya minimum udah terbentuk. Misal sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah terbentuk, maka kita boleh melangkah sambil memenuhi dicicil dana daruratnya, kita juga bisa mulai investasi. Nah, investasi mana yang kita mulai lebih dahulu? Prinsipnya sebetulnya adalah investasi itu kalau bagi saya itu adalah lihat jangka waktu. Ya, karena tadi kan kita mau punya penghasilan terbatas, tapi penghasilan kita terbatas, pengeluaran kita atau katakan kita keinginan kita tuh tidak terbatas. Artinya yang main di situ apa? Prioritas. Nah, prioritas salah satunya adalah jangka waktu. Mana yang mau dituju lebih dahulu. Makanya tadi, semua tujuan keuangan ditulis dulu. Saya mau punya buat tabungan keluarga. Tabungan keluarga maksudnya misal untuk pendidikan anak. Terus saya mau punya mobil, mau punya rumah. Terus saya mau pensiun, mau ada apa lagi. Semuanya dideretin. Lalu lihat jangka waktu yang paling dekat tuh yang mana. Itu duluan yang dikerjakan. Dengan kata lain, jangan kumpulin dana buat pensiun terlebih dahulu sebelum contohnya untuk pendidikan anak jika Anda mau pendidikan anak. Maksudnya seperti itu. Jadi diurutin. Diurutin dulu mana yang duluan, baru nanti kita fokusin. Jangka waktu yang paling pendek itu yang difokuskan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kalau kita sudah tahu tujuan keuangan. Bagi orang yang bilang, aduh saya dalam kondisi sekarang lagi bingung, lagi baru mau mikirin. Tapi saya supaya jangan ketinggalan untuk investasi, bagaimana caranya? Maka salah satu metode yang bisa digunakan adalah sisihkan 10-20% dari penghasilan kita untuk diinvestasikan. Artinya minimum masukkan dulu lah kemana. Contohnya dana darurat dulu, bentuk aja dulu. Kelebihan nggak ada masalah. Sesudah itu tolong definisikan tujuan keuangan Anda. Setelah tujuan keuangan definisikan, baru bikin satu pos. Oh, yang ini buat pendidikan anak, yang ini buat beli rumah, yang ini buat beli mobil, ini buat kawinnya udah belum ya? Istri kedua, ya. Dan selanjutnya sampai biasanya tujuan terakhirnya itu adalah mungkin pensiun. Kira-kira seperti itu. Jadi yang penting tuh harus ada alokasi yang tepat ya. Oke, jadi kan berarti di sini bisa dikatakan Pak, kita harus membagi-bagi dulu ya tujuannya itu seperti apa, dan kita udah tahu baru kita investasinya mana nih yang harus diprioritasin, yang ini, yang itu. Nah, kira-kira reksadana tepat nggak sih Pak kalau buat sahabat investor yang masih pemula? Menurut saya sih satu hal yang tepat. Tepatnya karena begini, ada beberapa mungkin pendekatan. Pendekatan pertama saya mau ngomongin mungkin begini. Anda tuh mau menjadi pekerja atau mau jadi entrepreneur? Biasa kalau ditanya gini orang selalu milihnya saya mau jadi entrepreneur. Biasanya begitu. Kenapa? Karena memang enak. Entrepreneur tuh istilahnya dia nggak perlu ada, dia tidak perlu fokus, dia tidak perlu itu, tapi dapat duit. Karena mungkin either itu dari bisnisnya atau apapun gitu. Nah, uang pun kita bisa bikin seperti itu. Artinya kalau tadi yang disebut kerja, oh saya investasi, tapi investasi yang saya pelototin. Itu namanya saya kerja. Karena harus ada saya di situ, baru investasi di tempat yang saya taruh itu bisa menghasilkan yang bagus dan berjalan dengan baik. Tapi kalau reksadana ini kan agak unik, di mana kalau reksadana itu ya sahabatnya begini loh, seperti saya analogikan lagi, saya suka analogi sih masalahnya. Misalnya begini, bayangkan ada toko, ya, toko itu boleh toko kelontong, boleh restoran, apapun gitu ya, yang kalau perhatikan begini deh, rame. Ya, pada saat pemiliknya ada di situ.
dokter juga gitu loh. Ada yang bukan yang di rumah sakit ya, tapi yang di klinik-klinik yang biasa sendiri, praktek sendiri itu rame pada saat dia ada. Tapi perhatikan pada saat dia tidak ada. Pada saat nggak ada, langganannya masih ada gak tuh? Yang datang, yang mau berobat, yang mau membeli sesuatu, yang mau ngafe gitu di tempat itu, ada itu enggak? Kalau dia tidak ada, kosong, artinya orang tersebut menjadi dokter, mempunyai toko, mempunyai kafe, tapi dia kerja di situ. Dimana kalau dia tidak ada, nggak rame. Dia ada luar biasa, kira-kira begitu. Kalau tipenya seperti itu, dia tuh pekerja. Tapi bayangkan kalau dia jadi entrepreneur, bayangkan punya toko, Anda menjadi dokter, atau katakan tadi punya kafe, yang Anda nggak perlu di situ, rame luar biasa. Artinya gini, dokter, berarti ada sederetan dokter yang lain mungkin yang bekerja dengan dia, di dia mungkin, di mana dia sendiri nggak perlu ada di situ. Atau katakan kayak tadi, punya satu toko, di mana karyawannya barangkali udah luar biasa. Karyawan ini bisa dari bawah sampai bisa jadi ininya loh, direkturnya juga. Itu bisa karyawan juga kan? Bisa. Artinya ada di situ di mana rame sekali tanpa perlu si ownernya ada di situ. Dan kafe juga seperti itu. Mana yang dipilih? Kalau secara logika harus yang kedua. Nah, kalau di dalam pengandaian itu dengan reksadana, bisa aja misal kita ngomong reksadana saham. Anda adalah, sahabat Cam adalah pemain saham atau yang biasa kalau masuk saham itu luar biasa hebat. Maka yang terjadi adalah Anda harus tekun kan di situ kan, ngeliatin berita ini kayak begini sehingga memutuskan hari ini beli yang apa, terus jualnya kapan dan sebagainya. Kondisi di mana Anda melakukan itu, Anda kerja di situ. Tapi bayangkan kalau tidak perlu kerja, orang lain yang melakukan. Kita cuma tinggal tunggu laporan, periksa laporan. Tinggal putusin nanti mau tetap di sini atau pindah usaha lain kan gitu kan? Itu bos, entrepreneur. Nah, reksadana sifatnya seperti itu loh. Dimana kita cuma tinggal menempatkan dana, contohnya reksadana saham, dan pada saat itu biarlah fund manajernya, MI-nya, manajer investasi yang kerja keras segala macam supaya memberikan satu penghasilan yang optimum dari reksadana saham. Apa yang Anda lakukan? Fokus saja pada kerjaan Anda sendiri yang lain. Tidak perlu ke istilahnya benar-benar perhatikan dan plototin. Nah kalau seperti itu, reksadana merupakan satu hal yang baik. Kenapa? Kita bisa tetap usaha untuk mungkin tadi bekerja, menghasilkan penghasilan, fokus apapun pekerjaan Anda. Sementara di sisi lain, dana yang Anda hasilkan untuk mencapai tujuan keuangan yang tadi kita sudah sebutkan, biarlah dikerjakan atau di-manage sama fund manager. Ya orang yang ahli keuangan lah. Betul, artinya memang kerjaannya di sana. Dia yang melakukan dan sebagainya. Kita mesti bayar gak? Ya kita mesti bayar. Kita mungkin mesti bayar management fee, custody fee dan sebagainya. Tapi itu juga sebetulnya sama kan. Kalau kita istilahnya punya satu usaha, kan pegawai juga kita harus bayar kan. Kita ngejal, ada orang lain yang bayar. Sama, maksudnya itu analoginya sama gitu loh. Dan yang Anda harus lakukan apa sih? Nggak perlu tiap hari Anda tongkrongin. Nggak perlu. Biar kenapa? Dia yang kerja. Biar dia yang kerja. Nanti either itu setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Anda evaluasi. Contohnya reksadana dari mana? Lembar kinerja, fund fact sheet. Lihat di situ. Apakah masih tepat? Atau Anda pikir bahwa ini tidak sesuai? Nah kalau masih tepat, lanjutin. Tidak sesuai, mungkin Anda konsultasikan yang tepat sebetulnya yang mana. Begitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi balik lagi untuk berinvestasi, mencapai tujuan-tujuan keuangan yang tadi disebutkan, menurut saya memakai kendaraan reksadana sangat tepat. Dan ingat lagi loh, reksadana itu bisa masuknya kecil loh. 10.000 Pak. Contohnya seperti itu. Ya, Anda kalau mau masuk deposito berapa besar? Kalau yang konvensional dulu, saya rasa mungkin 7 juta ya, sekitar segitu. Tapi dalam arti bahwa ternyata reksadana jauh lebih kecil dari itu dan sudah bisa mulai berinvestasi bahkan ke saham. Bahkan kan ada isi deposito juga ya Pak di dalam. Ya, kalau contohnya pasar uang juga bisa lah ke situ. Betul. Nah, jadi sebenarnya dengan sahabat Cam semua berinvestasi di reksadana tuh sebenarnya udah nggak perlu harus mikirin soal pusing-pusingnya market atau apa, karena itu urusan dari manajer investasi. Seperti yang udah dikasih gambaran oleh Pak Indra sendiri. Nah, sahabat Cam gimana? Udah pada mulai investasi belum? Kalau udah ataupun belum, komen deh di kolom komen di bawah ini sebelum kita lanjutin.
Nah, buat yang mau berinvestasi juga bisa nanti kontak di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, jadi kita lanjut Pak. Tadi kan soal investasi, kita udah paham investasi. Nah, nyelesain utang, terus ngerencanain keuangan. Tapi sebenarnya Pak, dalam merencanakan keuangan itu, tantangannya itu apa sih Pak yang terbesar? Oke, mungkin ngomongnya perencanaan keuangan sih artinya kan kita mesti mengetahui apa yang kita inginkan ya. Tapi barangkali kalau lebih spesifik, misal kalau berinvestasi misalnya, tantangan terberat kita tuh sebetulnya apa? Ya. Bagi saya sih sebetulnya satu, hati, perasaan. Feeling. Karena begini nih, ini saya kasih contoh lagi. Satu, ya biar gampang saham deh, reksadana saham ya. Reksadana saham pada saat diluncurkan harganya kan 1.000 kan ya. Betul. Terus kalau besok misalnya dia jadi 1.001, besoknya lagi 1.003, besok lagi 1.005, besok turun 1.004, besok naik lagi 1.007, 1.008. Gampang nggak kita untuk beli? Iya, gampang. Gampang karena kita ngeliat track recordnya adalah naik gitu kan. Nah sekarang kalau kita bilang sekarang 1.000, besok 1.001, besoknya adalah 999, turun jadi 998, turun jadi 996, turun jadi 995, naik ke 997. Gampang nggak investasi? Enggak. Karena Anda merasa, turun gitu kan. Kalau saya masuk saya bisa rugi dong nih, kan seperti itu kan perasaannya. Nah, semua itu yang tadi saya bilang adalah perasaan. Padahal kalau kita lihat secara logika, yang naik terus itu artinya harganya kan naik kan? Itu kita mau beli. Tapi pada saat harganya turun, diskon, kita takut untuk beli. Jadi yang sebetulnya yang disebut tantangan terbesarnya itu adalah kita mau memulainya, tapi kita juga dibatasi oleh yang tadi, feeling tadi. Ini juga berlaku kebalikan loh. Pada saat katakan reksadana Anda misal hasilnya atau investasi Anda udah luar biasa. Ya, dia udah tinggi gitu kan. Terus besoknya misal dia lihat tambah tinggi lagi, Anda rasa bahwa ini harusnya Anda sudah jual nih. Harus jual nih karena udah tinggi gitu kan. Terus begitu besoknya naik tinggi lagi, kita gampang nggak jual? Nggak gampang. Karena kita bilang, kenapa masih naik, kenapa kita harus jual? Gitu ya. Apalagi kalau kita lihat lagi, tujuan keuangannya udah sampai saat ini nih, harusnya Anda udah merealisasikan. Tapi dia tambah naik terus, tunggu dikit lagi, tunggu dikit gitu loh. Nah, ini tantangannya adalah balik lagi di mana? Di hati, di perasaan kita. Tadi, istilah kerennya itu adalah yang disebut serakah, yang disebut greedy, sama satu lagi takut. Jadi dua hal ini yang selalu bertentangan. Pada saat naik ke atas, kita menjadi greedy. Ya kan? Padahal ini harusnya kita jual, gitu loh. Di sisi lain tadi pada saat turun kita bukannya masuk karena lagi murah, tapi kita takut. Jadi greedy dan takut itu tantangan terbesar sebenarnya di investasi. Oke, jadi menurut Bapak tadi tantangannya itu sebenarnya feeling. Jadi itu yang bisa mempengaruhi banget. Nah ngomongin soal perencanaan keuangan Pak. Ini kan kalau kita udah berpasangan, udah punya istri atau yang istri sudah punya suami, itu gimana Pak komunikasinya? Apakah harus dikomunikasikan dalam merencanakan keuangan atau salah satu aja atau gimana Pak? Kayaknya juga pernah hal seperti ini dibahas di beberapa mungkin video edukasi ya sebelumnya. Seingat saya udah pernah. Dan itu menurut saya sangat setuju. Intinya harus ada kompromi dulu. Kompromi antara misal tadi pasangan ya, bahwa ini kedepannya nih seperti apa nih, gitu kan. Bahkan kalau misal berdasarkan perencanaan keuangan, kita juga mesti lihat lagi, kita mau punya tujuannya apa. Orang misalnya yang baru menikah, ya, pas baru menikah dia pikirin adalah, saya mau punya anak atau enggak, itu pertama. Enggaknya ini saya agak ragu-ragu, tapi pokoknya itulah. Gitu ya. Terus berikutnya adalah, kalau mau punya anak kapan? Terus kalau misal kapannya udah ada, berarti apakah mau disiapkan untuk pendidikan anak ini? Nah, pendidikan anak-anak ini mau disiapkan balik lagi kapan? Artinya banyak tujuan-tujuan yang harus dipikirin. Mau pensiunnya di mana, mau apanya di mana, mau beli rumah barengan lagi di manakah gitu loh, dan sebagainya. Sehingga tadi lihat kesepakatan, kita harus komitmen nih. Satu, apakah tadi ya, kalau benar sih ngomongnya adalah penghasilannya 1 apa 2. Saya pribadi lebih prefer 2 karena jadi ada istilahnya jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi ada alternatif. Tapi di sisi lain bagi saya sih kalau misal dari sahabat Cam punya pendapat lain ya silakan. Karena itu tidak ada yang benar atau yang tidak ada yang salah, tidak ada gitu loh. Nah, berikutnya adalah siapa yang ngatur?
Nah, yang ngatur laki-laki atau perempuannya? Itu terbagi sih sebenarnya. Kalau mau dibikin pooling juga lucu kali ya. Tapi di sisi lain bagi saya sih adalah gini. Mungkin harus sama-sama menyadari mana di antara kedua orang ini yang satu barangkali lebih konsisten, capable ya jelas karena dia harus tahu juga, tapi lebih karena dia konsisten nggak. Dan kedua adalah bahwa dia harus mungkin yang lebih bisa juga menahan emosinya, karena dia yang nanti memutuskan. Nah kalau larinya seperti itu sudah diputuskan, baik itu laki-laki atau perempuan, mungkin orang tersebutlah yang akan mengatur gitu loh. Kalau susah diputuskan, ya barangkali apakah mau diputuskan untuk sementara mau pegang sendiri-sendiri dulu, itu juga sah-sah aja. Tapi nanti setelah satu waktu tertentu dilihat, karena dua hal ini juga satu hal yang menurut saya bagus juga ya. Biasa sih tanggung jawabnya misal di laki, tapi perempuan mau punya sendiri silakan. Gitu. Karena contohnya kalau di saya sendiri, saya banyak yang ngatur untuk penempatan kiri kanan, tapi di sisi lain saya juga tidak menggrecokin istilahnya gitu bahwa penghasilan istri saya itu berapa. Artinya kalau dia mau punya sendiri, dia mau tempatkan di mana tersendiri, nggak ada masalah. Monggo, silakan. Iya. Artinya saya ngatur yang katakan untuk keluarga mungkin dari saya itu saya ngaturin. Kalau nanti dari saya bilang, titipin dong ini untuk ditempatkan gitu bla bla bla, ya oke, saya bantu untuk penempatan seperti itu. Tapi basic dari situ adalah lihat kita punya kesepakatan yang mana, mau kayak gimana gitu. Dan balik lagi, semua itu benar. Nggak ada yang salah. Selama bisa dipertanggungjawabkan. Oke, thank you banget Pak Indra ya. Nah, selain itu Pak, kira-kira nih dalam merencanakan keuangan Bapak ada tips nggak nih buat sahabat CAM? Jadi untuk sebagai penutup juga. Oke, sahabat CAM, kalau melihat bahwa ditanya ada saran nggak atau katakan secara resume dari pembicaraan kita, mungkin kalau kita lihat dari awal, yang pertama adalah kita mesti ngelihat cash flow kita dulu. Ya, sebelum kita memutuskan apakah kita mau investasi ya. Kedua adalah make sure kita punya dana darurat. Karena tadi ya setelah cash flow benar kita lari ke dana darurat. Baru ketiga adalah kita melanjutkan investasi ke tujuan-tujuan keuangan yang kita bentuk dengan prioritas berdasarkan jangka waktu. Nah, kalau sudah begitu adalah lanjutannya apa yang harus kita perhatikan. Tadi ingat ya, pada saat berinvestasi itu ada musuh yang paling besar, greedy sama takut. Untuk itu gunakan contohnya jasa dari manajer investasi untuk bisa mengatasi ketakutan Anda maupun yang tadi greedy Anda. Karena biarlah manajer investasi yang melakukan hal itu atau memutuskan hal itu di dalam investasi Anda. Kalau ini semua dapat berjalan dengan baik dan terencana dengan baik seperti tadi, maka kita harapkan bahwa ke depannya semua tujuan keuangan Anda atau tujuan keuangan sahabat-sahabat CAM itu dapat terpenuhi dengan baik. Kira-kira mungkin begitu, Pak Jason. Terima kasih Pak Indra. Oke, jadi sahabat CAM semua, kalau dari saya pribadi, dari yang tadi kita udah bicarain sebenarnya itu adalah merencanakan keuangan. Dari yang kamu nyelesain utang, dana darurat, bagaimana proporsinya sampai investasinya. Harapannya ini semua tuh bisa jadi bekal buat sahabat CAM semua biar bisa ngelola keuangan lebih baik. Bisa ngelola keuangan lebih baik, tentunya kan kehidupan bisa lebih baik, terutama bisa ada yang disisihkan buat investasi. Ya tunggu apa lagi kalau kamu misalkan bisa lakukan untuk memperbaiki sekarang, kenapa harus tunggu besok? Mudah-mudahan video edukasi ini dapat membantu. Apabila sahabat CAM semua tertarik untuk mengikuti sosial media kita, kamu bisa coba aja cek di kolom deskripsi di bawah ini untuk follow juga. Selain itu, apabila kamu juga termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana di Cipta Dana Asset Management, juga bisa cek aja di kolom deskripsi, nanti bisa kontak tim sales kami. Terima kasih, sampai jumpa.